Ya, ini adalah bahan batu akiknya. Ini. Nah, kalau ini adalah batu fosil kayu. Salah satu handicraft atau kerajinan batu akik atau batu mulia ya, dan batuannya dari Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman wirausaha dimanapun Anda berada. Di tangan saya ini ada bongkahan batuan mineral dari Gorontalo. Ini diambil dari tambang di daerah Batu Daa, Gorontalo ya. Ada juga ini di sungai dan ini di gunung. Jadi dan masih banyak lagi mineral yang tidak mungkin saya bawa ke sini ya. Mineral yang memang cukup banyak di Provinsi Gorontalo, dan ini tentu saja adalah potensi perdagangan dan pengembangan wirausaha ya. Itu jadi batuan mineral ini banyak bisa digunakan untuk peleburan mineral lainnya atau diambil mineralnya, dan bisa juga dibuat handicraft seperti ini, seperti batu cincin atau handicraft seperti kalung atau gelang sebenarnya. Dan itu salah satu perdagangan yang sempat trending beberapa tahun lalu ya, yaitu tentang batu permata atau batu mulia dan batu akik. Itu cuman sempat redup, tapi kemungkinan akan bangkit lagi gitu. Dan memang kebutuhan mineral dunia itu sedang naik ya untuk keperluan manusia. Jadi di sekeliling kita itu memang penuh dengan mineral. Salah satunya bangunan, kita ada terdapat banyak mineral ya di situ, besi, aluminium, tembaga, pasir atau silika. Jadi bangunan-bangunan gedung tinggi itu atau bangunan rumah kita atau sekeliling kita itu penuh dengan mineral, dan ini adalah potensi wirausaha UMKM sebenarnya, khususnya di Provinsi Gorontalo, karena batuan-batuan mineral ini cukup kaya ya di Gorontalo. Saya keliling Pulau Sulawesi ya, udah cukup lama, hampir 10 tahun untuk riset tentang mineral yang ada di Pulau Sulawesi. Saya berkunjung ke Kepulauan Sangihe atau Sangihe Besar, itu kemudian ke Toraja di pegunungan, dan juga ke Konawe, ke Morowali untuk meneliti berbagai macam batuan mineral yang ada di Pulau Sulawesi. Nah, salah satunya kampung saya yaitu Provinsi Gorontalo. Jadi mineral ini bisa diolah sebenarnya atau bersentuhan menjadi satu ekonomi kreatif atau handicraft ya. Kalau di dunia pariwisata ini bisa kolaborasi. Jadi batuan mineral yang ada di Provinsi Gorontalo itu harus diolah ya menjadi barang jadi, karena memang aturan undang-undang saat ini itu memang sulit ya untuk kita mengekspor barang atau bahan mentah, khususnya batuan mineral. Itu harus punya standar internasional dan kemudian legalitas hukum yang tentu saja profesional ya, tidak ilegal itu. Jadi yang bisa dilakukan untuk kalangan usaha UMKM dalam bidang kerajinan handicraft untuk menyentuh atau berkolaborasi dengan dunia
para wisata, tourism, itu adalah menjadikan batuan-batuan mineral yang ada di Provinsi Gorontalo itu sebagai handicraft, sebagai aksesoris itu. Dan tentu saja ketika diolah menjadi barang jadi ya, seperti kalung atau mungkin ukiran atau mungkin patung atau mungkin hiasan-hiasan lainnya, atau juga mungkin produk-produk kombinasi ya antara kayu, batu dan lain sebagainya, tentu saja harga batuan mineral itu bisa lebih tinggi karena memang penggemar seni di negara-negara maju itu cukup tinggi ya hingga saat ini. Bahkan di kota-kota besar di Indonesia pun demikian, hobi atau koleksi tentang namanya batuan mineral itu cukup tinggi ya di kota-kota besar. Jadi ini sebenarnya potensi wirausaha UMKM yang berkolaborasi antara batuan mineral dengan para wisata gitu. Jadi dan memang banyak juga destinasi wisata atau ekoturism ya, itu juga berkolaborasi juga dengan eco mining, itu tambang tradisional yang cukup ramah lingkungan ya, seperti konsep dulang yang ada di Taman Nasional Kota Kinabalu di Malaysia, dan mungkin sebagian di Amerika Latin, dan sebagian juga ada di negara-negara yang sudah maju ya. Jadi para wisata Gorontalo itu juga harus menambah item-item destinasi yang disebut dengan wisata minat khusus gitu. Karena saya di Kadin sebagai wakil ketua bidang pariwisata, jadi memang ini salah satu tugas saya mencari sebuah formulasi tentang pariwisata Gorontalo untuk kita tawarkan ke market global, begitu juga ke market nasional dan regional, agar bisa semenarik mungkin, sehingga pariwisata Gorontalo kita harapkan bisa menjadi tambang atau ladang PAD ya, pendapatan asli daerah, dan tentu saja peningkatan ekonomi rakyat Gorontalo, dan tentu saja peningkatan ekonomi nasional. Jadi pariwisata dan mineral, handicraft, kerajinan itu harus bergandengan, sebagaimana yang sudah berlangsung di daerah-daerah pariwisata besar di Indonesia seperti Bali, Yogyakarta, atau juga mungkin Lombok, atau daerah-daerah di Indonesia lainnya. Jadi oke teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah bahan batu akiknya. Ini batuan mineral yang ada di Gorontalo. Ini banyak mengandung nikel, tembaga, ada juga emas, besi, ajurit, silika, dan beberapa mineral lainnya. Yang ini bahan batu cincin yang tadi ya. Salah satu handicraft atau kerajinan batu akik atau batu mulia ya, dan batuannya dari Gorontalo, karena Gorontalo ini banyak sekali batuan mineral ya. Ini jenis batu, kalau di dalam dunia batu mulia disebut jenis batu turquoise atau pirus itu. Ini tentu saja bisa juga dibuat selain batu cincin, bisa untuk kalung, dan bisa untuk gelang, dan bisa juga untuk aksesoris tambahan handicraft lainnya. Nah, kalau ini adalah batu fosil kayu
yang banyak terdapat di Gorontalo, terutama di daerah Batudaha, Kabupaten Gorontalo. Ini yang sudah berjenis kristal opal ya kategorinya. Itu dia ini masuk jenis fosil yang sudah jutaan tahun, yang menjadi bagian dari pergolakan geologi yang ada di bumi Gorontalo. Jadi batuan seperti ini terdapat juga di Kabupaten Gorontalo, di bagian barat, di bagian timur, bagian utara maupun bagian selatan. Gorontalo bisa mengolah ini menjadi salah satu item handicraft atau kerajinan untuk pariwisata.